Oke, jadi apa yang harus disiapin sebelum investasi? Intinya harus pakai uang dingin. Gitu. Uang dingin itu adalah uang yang nggak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau uang nganggur. Jangan investasi pakai uang belanja bulanan atau uang semesteran, uang sekolah gitu ya, atau uang yang dipakai untuk cicilan rumah atau hal-hal yang penting pokoknya. Jangan pakai uang itu. Apalagi sampai utang. Itu a big no. Itu uang panas. Jangan pernah pakai itu. Nah, terus gimana caranya? Uang dingin kita itu seberapa banyak gitu. Ya pertama, kita harus tahu net worth. Apa itu net worth? Net worth intinya adalah sisa uang yang kamu punya setelah pengeluaran secara total dalam 1 bulan gitu. Dalam 1 bulan, jadi expense-mu berapa dalam 1 bulan. Itu semuanya tercatat, termasuk yang terkecil, uang parkir, uang jajan, termasuk untuk zakat atau perpuluhan, itu harus tercatat semuanya. Ada aplikasi di smartphone gitu ya, banyak, ada yang gratisan juga, atau kalau sulit ya bikin aja di Excel atau di Numbers, itu banyak. Intinya adalah catatan, berapa pendapatan, berapa pengeluaran. Nah, dari catatan itu mungkin kalian bisa kaget, loh pengeluaranku kok sekian banyak gitu, kok tabunganku cuma segini ternyata. Nah, itu semuanya akan tahu dari catatan bulanan kalian. Itu penting banget. Nah, habis gini aku coba kasih contoh ya untuk catatan pemasukan dan pengeluaran bulanan gitu. Simple aja. Nah, ini contoh balance sheet sederhana. Contoh, take home pay misalkan 7.500.000 misalkan ya. Pengeluaran makan 1,5 juta sebulan, listrik 200, air 150, pulsa 150, laki-laki contoh ya. Transport sekian, BPJS sekian, belanja bulanan 200, all shop, kemudian sosial kayak kafe atau nongkrong gitu 500.000. Totalnya 3,4 sebulan. Lagi-lagi contoh, akhirnya netnya adalah 4,1 juta. Artinya uang dingin yang kalian punya adalah 4,1 juta. Gitu. Nah, dari situ kalian bisa lihat gitu ya, apa namanya? Kok apakah all shop dan sosial kebutuhan yang bukan bulanan, beli sepatu, beli baju gitu, harus dilakukan setiap bulan? Apakah harus? Kan tidak. Maka uang yang tadi dialokasikan ke sana itu bisa dikembalikan atau ditambahkan ke net worth-nya. Kalau kalian dengar Warren Buffett, do not save what is left after spending. Instead, spend what is left after saving. Jangan nabung atau invest dari apa yang sisa setelah kalian belanjain, tapi belanjalah dari apa yang sisa setelah kamu nabung atau kamu invest. Gitu. Intinya masukin uang tabungan dan atau uang investasi itu ke dalam pengeluaran rutin setiap bulan. Jadi artinya kalian punya dana sekian ratus ribu atau sekian juta setiap bulan untuk masuk ke tabungan atau investasi. Gitu. Nah, setelah ada sisa, baru sisanya itu yang dipakai untuk belanja keperluan tersier. Tersier artinya ya kalau kita nggak punya pun juga nggak masalah gitu, nggak belanja ya nggak apa-apa gitu. Oke, berarti kayak tadi aku bilang bahwa uang yang misalnya harusnya kita pakai untuk all shop atau untuk sosial yang tadi aku bilang, kumpul-kumpul dengan teman-teman, bisa dikurangi mungkin, tapi tiap orang bisa beda-beda ya. Jadi kan tadi contoh sederhana, mungkin tiap orang punya balance sheet sendiri-sendiri. Kenapa BPJS aku masukin gitu? Karena kalian harus punya asuransi. Itu asuransi kesehatan itu penting. Jangan sampai ketika kalian butuh terus nggak punya, jadi harus bayar cash, harus ketika sakit harus ke rumah sakit, nggak punya backup, itu nggak punya asuransi, repot itu karena biayanya bisa banyak banget gitu. Apalagi kalau misalkan harus operasi, bisa aja harus ngambil tabungan, ngambil cash, atau bahkan sampai harus ngutang. Bayarlah BPJS tepat waktu gitu ya, jangan ketika terus mau butuh, mau dipakai malah nggak punya ya. Jadi balik lagi ke yang tadi. Nah, terus uang investasi itu yang tadi kita kumpulin, apakah semuanya masuk ke investasi?
Enggak juga. Jadi sebelum kalian start tadi, setelah tahu nilai net worth kalian, sebelum kalian taruh uang itu di investasi, kalian harus punya beberapa syarat. Yang pertama, emergency fund, dana darurat. Dana darurat adalah pengeluaran bulanan yang kalau kalian nggak bekerja lagi itu masih bisa hidup. Dana darurat itu pengeluaran bulanan rutin tiap bulan kali 6. Jadi dalam 6 bulan, lebih bagus 1 tahun, kalian harus punya backup gitu. Jadi kalau kalian tiba-tiba tidak bekerja, kalian punya backup gitu. Yang kedua, cash. Harus punya uang cash. Uang cash dalam bentuk fisik atau e-money atau e-wallet macam GoPay, OVO atau ShopeePay atau yang lain-lain, plus tabungan. Tabungan juga termasuk cash. Kenapa kok termasuk cash? Karena tabungan kalian bisa ambil sewaktu-waktu. Kayak tadi aku bilang bahwa tabungan di bank itu penting. Gitu. Kalau kalian taruh di deposito atau di emas kalian butuh waktu untuk jual, untuk cairin. Deposito berjangka, kalian bisa kena penalti kalau diambil sebelum jangka waktunya. Tuh, jadi harus punya tabungan. Kalau sudah punya 2, emergency fund dan cash, maka kalian bisa start investasi. Di mana aja investasinya, instrumen investasinya apa aja, nanti ya kita akan ngomongin one by one gitu. Terus by the way, uang kalian bukan berarti terus semuanya harus dimasukin di uang invest loh ya. Nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh sosial, nggak boleh beli kopi, nggak boleh ngopi, nggak boleh ngafe. Nggak gitu juga. Aku ada beli di Shopee, beli di Tokopedia, barang-barang yang aku pengen beli gitu ya, asal kalian tercatat. Lagi-lagi nggak setiap hari kalian harus buka Tokopedia, aku beli apa ya hari ini loh, jangan gitu kan. Ketika butuh baru buka, jangan buka terus kayaknya ini bagusnya, itu nanti akan membengkak dana yang sebenarnya tidak perlu. Yang nongkrong, misalkan uang sosial, ngopi gitu, yang dulunya bahkan tiap hari nongkrong harus cafe gitu, kalian bisa pindahkan dana itu ke cash atau dana darurat atau untuk nambahin investasi. Kenapa? Karena di zaman pandemi kalian harus stay at home. Yang nggak penting banget ya nggak usah keluar dong gitu. Kalian akan meningkatkan paparan terhadap virus COVID-nya sendiri, virus corona gitu. Jadi yang dana yang tadinya dialokasikan ya bukan berarti terus nggak boleh keluar ya, boleh lah keluar, tapi take away. Kalau take away kan artinya juga tidak kumpul-kumpul sama teman-teman terlalu banyak gitu. Nah, setelah tahu net worth itu ya, kayak tadi yang aku bilang, sisa dalam tanda petik, sisa atau uang dingin tadi itu yang bisa kita investasikan. Setelah tahu, intinya setelah pendapatan dikurangi biaya pokok atau biaya bulanan yang rutin, plus emergency fund, plus cash. Nah, setelah tahu itu, nextnya adalah tujuan investasinya. Kalian mau ngapain untuk investasi ini? Time frame-nya berapa lama? Contoh, misalkan mau sekolah, mau ambil PPDS, misalkan dalam 3-5 tahun ke depan. Nah, kalian mau ambil PPDS butuh duit berapa? Di mana? Per semester berapa? Selama berapa tahun? Itu harus dihitung. Misalkan di luar kota juga biaya hidupnya, biaya kos, akomodasi tiap bulan, misalkan harus pulang berapa lama gitu. Kenaikan harga juga harus diperhitungkan gitu. Uang SPP, uang semesteran bisa naik juga tiap tahun gitu. Tapi kalau PPDS biasanya sih nggak naik tiap tahun, jadi bisa dihitung. Kedua, kalau mau nikah misalkan 3 atau 5 tahun ke depan, ya kalian harus nabung dong gitu. Misalkan kalian butuh investasi yang bisa mendatangkan return 10% dalam per tahun misalkan ya. Jadi itu investasinya yang mana? Contoh yang apa? Kalian harus berapa banyak? Nah, setelah tahu tujuan, yang ketiga adalah circle pertemanan yang suka investasi. Cari gitu. Kalau kita dikelilingi orang yang boros, ya kita akan ikut boros. Kalau dikelilingi orang yang suka investasi, kita akan suka investasi. Kita akan belajar tentang investasi itu. Jadi at least lah mau tahu gitu. Syukur-syukur orang terdekat, suami, istri, pacar, orang tua itu suka invest atau bahkan sudah mulai, jadi bisa menarik kalian untuk investasi gitu.
Yang terpenting adalah last but not least harus belajar. Ya, tidak ada sesuatu yang instan. Kalian harus belajar, harus mau tahu, cari tahu yang banyak. Ini adalah video untuk insight gitu, untuk membuka wawasan lah gitu, untuk pendahuluan gitu. Terus kalau kalian ditawarin investasi dalam jumlah besar dalam waktu pendek ya, sangat pendek gitu, misalkan return 100% dalam satu hari, itu kalian harus cek dalam yang atau di yang namanya Satgas Waspada Investasi. Itu adalah tim ada OJK, BI dan lain-lain yang ada listnya investasi bodong. Investasi bodong adalah investasi yang tidak punya izin. Gitu. Jangan menempatkan dana di tempat yang tidak punya izin. Tuh, kalian harus tahu apa risknya, apa benefit, tahu risk dan benefitnya. Berapa keuntungan yang bisa dapat, berapa kerugian. Nah, itu kalian harus belajar di setiap instrumen investasi. Uang kalian akan ditaruh di mana. Tuh, nah. Oke, jadi secara untuk resumenya, kalian sebelum investasi kalian harus tahu net worth. Pendapatan asli berapa dan pengeluaran bulanan yang rutin itu berapa. Yang pengeluaran rutin loh ya, yang harus dikeluarkan. Biaya makan, air, listrik, pulsa, dan lain-lain yang rutin, itu yang harus dikeluarkan tiap bulan, semuanya tercatat. Selisih pendapatan dan pengeluaran itu adalah net worth. Setelah dapat net worth, kemudian siapkan sebagian untuk emergency fund, dana darurat, idealnya siapkan pengeluaran bulanan kali 6, syukur-syukur bisa 12 bulan atau setahun. Tuh, yang ketiga, punya cash dan atau tabungan gitu. Jadi kalau butuh dadakan, kalian bisa ambil sewaktu-waktu gitu. Dan anytime kalian bisa ambil gitu. Oke, segitu dulu untuk intro kenapa kita harus investasi. Nah, apa yang kita nggak tahu kedepannya gimana, harga-harga terus naik, kita nggak tahu tiba-tiba kita nanti berapa tahun ke depan terjadi pandemi lagi, kita nggak bisa kerja lagi, setidaknya kita punya backup. Itu kenapa kok kita harus tempatkan uang kita di tempat yang benar. Jangan tergiur investasi bodong, jangan tergiur mendapatkan return yang besar dalam jangka waktu pendek. Teliti barang sebelum membeli, teliti barang sebelum mulai investasi. Belajar instrumen investasi yang kalian suka itu. Nextnya kita akan bahas tentang beberapa jenis instrumen investasi, bukan khususnya sih ya, salah satunya adalah saham yang lagi aku pelajari juga, yang aku juga taruh sebagian uang ada di situ. Oke guys, gitu dulu. Kalau ada tambahan, kalau ada kritik, saran, kalian bisa tulis di komen atau ke Instagramku. Thank you untuk kebersamaan. Bukan kebersamaan sih. Thank you for watching. See you in next video. Bye-bye.